Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Diana Putri dengan NIM 2012-10-12-8 dari kelas PAIC semester 5. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai implementasi kurikulum. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai 4 hal, yaitu yang pertama mengenai pengertian implementasi kurikulum, yang kedua yaitu tahapan implementasi kurikulum, yang ketiga yaitu implementasi kurikulum sebuah proses pengembangan kurikulum, dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian implementasi kurikulum. Jadi menurut saya implementasi kurikulum itu adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan. Di samping itu juga dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik itu dari perkembangan intelektual, emosional, ataupun fisiknya gitu. Jadi sederhananya seperti ini. Implementasi kurikulum itu dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah dirancang gitu. Jadi implementasi kurikulum itu ibaratnya itu apa ya? Jadi kita itu Jadi di sebuah sekolah itu diterapkan sebuah kurikulum, namun belum tentu akan tetap menggunakan kurikulum tersebut karena kurikulum tersebut masih dalam tahap percobaan. Jadi akan menyesuaikan dengan keadaan si peserta didik dan lapangannya gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada tahapan implementasi kurikulum. Tahapan implementasi kurikulum ini menurut saya ada 3. Yang pertama itu ada tahap pengembangan program. Tahap pengembangan program ini itu bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai gitu. Jadi tahap yang pertama ini tujuannya itu untuk mencapai apa yang telah dijadikan sebuah visi dan misi gitu. Kemudian yang kedua itu ada tahap pelaksanaan implementasi. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada tahap evaluasi implementasi. Tahap ini itu bertujuan untuk melihat 2 hal. Yang pertama itu untuk melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan gitu. Kemudian yang kedua itu ada melihat hasil akhir yang dicapai gitu. Jadi tahap ini itu melihat 2 hal. Yang pertama melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan, dan yang kedua melihat hasil akhir yang dicapai gitu. Kemudian yang selanjutnya itu implementasi kurikulum sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, di sini itu implementasi kurikulum itu diwujudkan
dalam bentuk pengalaman belajar gitu, dengan pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya itu lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak di sekolah, misalkan kepala sekolah, guru itu, pokoknya semua orang-orang yang ada di lingkungan pendidikan gitu, pengawas dan yang lainnya gitu. Implementasi ini juga merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan kurikulum, kemudian implementasi, umpan balik, evaluasi, modifikasi, dan konstruksi kurikulum gitu. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini ada yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Di sini saya menemukan ada 3 hal yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama itu ada karakteristik kurikulum, ya, yang mencakup ruang lingkup. Baiklah, yang pertama itu karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum itu yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya itu bagi pengguna di lapangan gitu. Kemudian yang kedua ada strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, misalnya seperti diskusi profesi, kemudian ada seminar, kemudian ada penyediaan buku kurikulum, terus dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan di lapangan gitu. Jadi strategi apa nih yang digunakan oleh pemerintah gitu untuk implementasi kurikulum ini agar di lapangannya juga lebih mudah dan lebih efektif untuk diterapkan gitu ataupun dilaksanakan gitu. Jadi biar siswa juga tertarik gitu dengan kurikulum tersebut, dan strateginya harus bagus dan pas dengan peserta didik yang ada gitu. Jadi strategi itu juga mempengaruhi implementasi kurikulum di sini. Karena menurut saya pokoknya strategi yang digunakan itu harus semenarik mungkin, kayak misalkan seminar kayak tadi gitu. Baiklah, yang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yang ketiga yaitu ada karakteristik pengguna kurikulum. Karakteristik pengguna kurikulum itu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, terus nilai, kemudian sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Jadi faktor yang terakhir ini yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum itu sikap guru juga berpengaruh, karena bagaimana cara si guru ini merealisasikan kurikulum itu terhadap pembelajaran yang ada gitu. Kemudian pengetahuan dan keterampilan pun sama mempengaruhi implementasi kurikulum. Jadi semuanya itu dapat mempengaruhi implementasi kurikulum. Jadi faktornya itu ada 3, saya ulangi. Yang pertama itu ada karakteristik kurikulum, kemudian ada strategi implementasi, dan yang ketiga itu ada karakteristik pengguna kurikulum. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin materi yang saya sampaikan juga kurang lengkap, ataupun kata-kata yang saya sampaikan ini masih belum bagus atau belum jelas. Mohon dimaafkan. Suara saya juga mohon maaf karena sedang serak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.